Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan menjelaskan tentang final project kami di mata kuliah pemrograman. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Ini Pratama, dengan NIM 3084 sebagai moderator. Lalu ada Tobi Yuliono dengan NIM 3060. Lalu ada Muhammad Fikri dengan NIM 3062. Lalu ada Adrian Dimas dengan NIM 3066. Lalu ada Atarikul Arya dengan NIM 3078. Lalu ada Redi Adi dengan NIM 3093. Oke, saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi. Oke, enkapsulasi adalah salah satu yang terpenting dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, karena tahap enkapsulasi yang menentukan pemberian hak akses pada setiap properti atau metode. Konsep dasar enkapsulasi adalah menyembunyikan kompleksitas di dalam objek dan menyediakan antarmuka yang sederhana supaya berinteraksi dengan objek atau kelas lainnya. Enkapsulasi diimplementasikan menggunakan access modifier. Access modifier mendefinisikan ruang lingkup dan visibilitas dari kelas member. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Tobi. Tobi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabilono Pamungkas akan menjelaskan bahasa pemrograman C. Mendukung beberapa akses modifier sebagai berikut. Yang pertama publik, yang kedua private, yang ketiga protected, yang keempat internal, yang kelima protected internal. Akses modifier. Yang pertama adalah publik. Publik adalah membuat kelas dapat akses dari luar kelas. Yang kedua private, membuat kelas member hanya dapat diakses di dalam kelas. Yang ketiga protected, kelas hanya dapat diakses oleh anggota kelas itu atau kelas yang berasal dari kelas tersebut. Yang keempat internal, kelas hanya dapat diakses dengan kode apapun asal pada assembly yang sama. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kode programnya. Oke, kode program pertama kita akan mulai dari coffee powder dulu. Silakan Fikri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya akan menjelaskan kode program coffee powder the test. Yang pertama, private integer netto sama dengan 0 ini sebagai angka yang akan dimasukkan nanti. Kemudian private integer 1 cup coffee sama dengan 25. 25 ini sebagai angka yang dibutuhkan saat membuat 1 cup kopi. Kemudian netto di sini diinisialisasikan dengan this.netto. Lalu public void make 1 cup. Jadi ini ketika kita ingin membuat 1 cup kopi, this.netto akan kurang 1 cup coffee. Jadi jika nettonya 100 akan dikurang 25 tadi.
dari saya. Selanjutnya, Oke, terima kasih Fikri. Selanjutnya kita akan ke water galon, kelas water galon. Akan dijelaskan oleh Arya. Silakan Arya. Saya Arya akan menjelaskan kelas water galon. Pertama, kelas privat volume sama dengan 0 ini kita akan menginputkan angka. Dan yang kedua di privat INT volume 1 cup 250 ini adalah isi air maksimal dari 1 cup. Sedangkan di privat INT volume cup 150 ini adalah isi setengah dari cup. Yang kedua, public water gallon INT volume. Di sini volume diinisialisasikan dengan volume 1 cup. Dan kemudian public void water sama dengan volume ditambah dari angka yang kita masukkan tadi. Di public INT max 1 cup, di sini this volume sama dengan this volume dikurang volume 1 cup. Sama dengan angka yang kita masukkan tadi dikurangi dari maksimal satu isi air di dalam cup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan ke milik CS, akan dijelaskan oleh Hureda Adi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kelas milk.cs. Sini private INT volume untuk menginisialisasi nilai dari variabel volume. Private INT volume 1 cup ini adalah untuk menginisialisasi dari satu buah cup yaitu 100. Public milk ini untuk menginisialisasi dari variabel milk. This dot volume sama dengan volume. Public boolean is available ini untuk mengecek apakah volume sama dengan volume 1 cup. Public void add milk this dot volume sama dengan volume. Public integer make 1 cup ini untuk menginisialisasi ketika kita akan membuat satu buah cup kopi. This dot volume sama dengan this dot volume kurang this dot volume 1 cup. Return volume 1 cup. Return ini untuk mengembalikan nilai dari volume 1 cup. Public integer get volume return this dot volume. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya kita akan ke coffee machine. Coffee machine akan dijelaskan oleh Adrian Dimas. Oke, perkenalkan nama saya Adrian Dimas Aryo Nur Cahyo, NIM 19113066. Di sini saya akan langsung menjelaskan tentang the coffee machine. Di sini sudah ada kelas namanya kelas coffee machine. Di bawahnya sudah dideskripsikan. Di sini ada private untuk coffee powder, ada untuk water gallon, dan satunya lagi untuk milk. Di bawahnya di sini yang bawahnya publik ini untuk menjelaskan dan mendeskripsikan output untuk mengeluarkan outputnya. Jadi untuk this water gallon untuk mengeluarkan output galon dan terusnya, dan coffee powder untuk mengeluarkan powder dan milk untuk milk. Setelah itu di sini juga ada
fungsi seperti fungsi public string make espresso. Jadi untuk kita yang masuk mau memesan espresso, kita masuk ke ini, ke fungsi ini publik. Jadi jika ada kita ternyata galonnya ada, water galonnya ada, dia akan keluar available atau keluar menjadi espresso. Yang outputnya untuk yang berhasil ini fungsi ini untuk output yang jika air atau kopinya tidak ada. Jadi nanti keluar if this-nya galon itu is available-nya unavailable, jadinya outputnya sorry the water is empty, atau coffee powdernya the coffee is empty. Dan di bawah itu untuk outputnya jika espressonya itu ada. Jadi jika espressonya itu ada, dia akan mengeluarkan output y your coffee is ready. Untuk yang bawahnya sama, hanya saja ini untuk membuat cappuccino. Keluarnya jadi sama aja, kalau cuma untuk cappuccino itu ditambah milk. Kalau yang sebelumnya espresso itu cuma hanya water galon atau galon sama coffee powder atau kopi. Kalau di cappuccino dia ada ditambah milk. Dan outputnya pun sama. Jadi kalau misalnya tidak ada barang, dia atau water is empty or coffee is empty or milk is empty. Kalau misalnya memang masih stok, masih ada outputnya your cappuccino is ready. Terus yang bawah sendiri ini cuma untuk return kalau volumenya berapa. Terus untuk ngecek kepunyaan atau ada enggak available checknya itu availability-nya. Mungkin untuk itu saya menjelaskannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kembali ke Indra. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kode program CS. Ini main programnya untuk menjalankan aplikasi The Coffee Machine ini. Jadi yang pertama di sini ada console write line untuk mengoutputkan hello world. Lalu di sini ada coffee powder, terus coffee sama dengan new coffee powder 100, itu yang artinya coffee powder memiliki ketersediaan stok sebanyak 100. Lalu water galon, water sama dengan new water galon itu memiliki ketersediaan 800. Lalu milk sama dengan new milk memiliki ketersediaan stok 200. Nah, lalu ini coffee machine Yummy Coffee sama dengan new coffee machine dalam kurung coffee, water, milk. Ini untuk menginisiasikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat 1 cup coffee. Oke, untuk kopi pertama itu akan jalankan program akan menuliskan cek, lalu ada check availability untuk mengecek ketersediaan stok. Apabila stok memenuhi, maka akan keluar output kopinya ready. Oke, lalu itu akan diulangi sebanyak 6 kali. Ini adalah output dari program The Coffee Machine. Ya, ini tadi yang untuk mengecek ketersediaan water, coffee powder, dan milknya. Jika mencukupi, output akan mengeluarkan output
yay, your coffee is ready. Namun jika komposisinya tidak cukup, maka program akan menampilkan sorry, the water is empty, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.